Assalamualaikum sahabat belajar dari cerita. Senang rasanya bisa kembali menemani Anda. Hari ini kita mau membedah sebuah peluang spiritual yang luar biasa, tapi jujur saja sering banget luput dari perhatian kita. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Teman-teman, ini bukan sekedar pergantian tanggal di kalender Hijriah ya. Ini benar-benar momen pembaruan spiritual tingkat tinggi. Bisa dibilang, ini adalah jalur VIP menuju keridhaan Sang Pencipta. Coba deh kita renungkan sebentar. Saat kita menjalani rutinitas ibadah sehari-hari, sholat, membaca Quran, bersedekah, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, amal yang saya kerjakan ini sekadar sah dan diterima, ataukah benar-benar dicintai oleh Allah? Ini pertanyaan yang sangat krusial. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal memetakan perjalanan luar biasa tentang bagaimana mengubah status ibadah harian kita dari yang biasa-biasa saja menjadi sangat-sangat dicintai olehnya. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita masuk ke konsep dasarnya dulu. Mengapa 10 hari ini disebut tak tertandingi? Jadi Nabi Muhammad itu pernah bersabda dengan sangat tegas melalui hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa tidak ada hari-hari lain di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Bayangkan, tindakan sekecil apapun yang Anda lakukan pada waktu-waktu ini otomatis mendapatkan peningkatan status, sebuah upgrade raksasa di mata Allah. Saking dahsyatnya nilai hari-hari ini, para sahabat dulu sampai kaget dan bertanya, apakah amal soleh tersebut bisa mengungguli pahala jihad fisik sekalipun? Dan jawabannya sungguh mengejutkan kita semua. Ya, amal ibadah sesederhana apapun di 10 hari pertama ini nilainya begitu agung, sampai-sampai jihad pun tidak mampu menandinginya. Luar biasa kan? Memang ada satu pengecualian ekstrim. Amal di hari-hari ini hanya bisa dikalahkan oleh seseorang yang pergi berjihad dengan mempertaruhkan jiwa dan seluruh hartanya, lalu gugur sebagai syahid dan tidak membawa apapun kembali pulang. Fakta bahwa hanya pengorbanan puncak seperti inilah yang bisa menyaingi ibadah rutin kita di awal Dzulhijjah benar-benar menunjukkan betapa agungnya 10 hari emas ini. Nah, sekarang kita geser sedikit ke pembahasan utamanya. Amal diterima berhadapan dengan amal dicintai. Apa sih bedanya? Mari kita bandingkan. Kalau amal kita diterima, itu saja sudah memberikan manfaat yang luar biasa loh. Ia membawa keberkahan, melatih karakter kita untuk melakukan hal baik, dan pastinya dijanjikan pahala. Tapi, amal yang dicintai, ini ada di level yang sama sekali berbeda teman-teman. Amal yang dicintai Allah itu mampu menembus batas kewajaran akal manusia. Ia bisa mendatangkan respon instan dari Allah, seperti mempercepat terkabulnya doa-doa yang tampaknya mustahil, dan bahkan memberikan ampunan yang sifatnya mutlak. Umumnya, kita tahu ada pengali minimal 10 kali lipat dari Allah untuk setiap amal kebaikan yang diterima. Tapi ingatlah, ketika ibadah Anda berhasil membuka kunci cinta Allah di bulan Dzulhijjah ini, batas pengali itu menghilang begitu saja. Anda tidak lagi berurusan dengan kalkulasi matematika pahala biasa, melainkan dengan rahmat dan ampunan yang sama sekali tanpa batas. Biar lebih kebayang, mari kita lihat langsung bukti nyata dari kekuatan amal yang dicintai ini melalui kisah mujizat Nabi Zakaria. Coba posisikan diri Anda di situasi beliau. Rintangan yang dihadapi Nabi Zakaria itu bukan main-main. Secara medis dan klinis, kemungkinannya nol. Istrinya divonis mandul, dan mereka berdua sudah mencapai usia yang sangat senja, sudah menopause, di mana secara biologis mustahil untuk memiliki keturunan. Ini adalah titik di mana logika dan sains manusia pasti menyerah. Tapi perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Jawaban dari Allah itu tidak disuruh menunggu bertahun-tahun. Saat Nabi Zakaria memanjatkan doanya, beliau sedang berdiri di dalam sholat. Dan ajaibnya, sebelum sholatnya itu selesai dikerjakan, malaikat langsung turun membawa kabar gembira tentang hadirnya seorang putra bernama Yahya. Merinding ya? Ini bukti nyata bahwa ketika sebuah amal telah dicintai oleh Allah, doa akan terkabul dengan sangat cepat dan menghancurkan segala kemustahilan duniawi. Pasti sekarang Anda bertanya-tanya bagaimana langkah nyatanya agar kita bisa meraih level cinta Allah di hari-hari ini? Mari kita susun rencananya. Ini pondasi konkretnya. Pertama, tingkatkan kuantitas semua bentuk amal soleh umum, tapi kuncinya keikhlasan penuh. Kedua, perbaiki sholat kita. Jangan cuma benar secara rukunnya, tapi bangun pemahaman dan kekhusyuan. Sholat yang sangat dicintai Allah itu bisa menjadi jalan pintas terkabulnya doa secepat kilat, persis seperti Nabi Zakaria tadi. Ketiga, baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, resapi maknanya, bukan cuma sekedar diucapkan. Dan keempat, ayo kita bertaubat. Gunakan waktu ini untuk merenung dan beristighfar.
Cinta Allah yang turun di waktu ini melahirkan ampunan tanpa batas yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Langkah selanjutnya, dan ini sangat disarankan, laksanakan puasa sunnah. Idealnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Lakukan saja sesuai kemampuan. Mau berturut-turut boleh, berselang-seling juga tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya terasa berat, setidaknya tolong usahakan tunaikan puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Dan pastinya ingat, saat Idul Adha di tanggal 10 nanti, kita justru diharamkan berpuasa ya. Kenapa saya sangat menekankan puasa Arafah ini? Karena hasil akhir yang diberikan itu luar biasa masif. Bagi kita yang tidak sedang melaksanakan wukuf di Mekah, puasa ini memberikan semacam pengampunan ganda. Dia menggugurkan dosa-dosa kecil setahun ke belakang, sekaligus menjadi pelindung kita dari dosa di 1 tahun ke depan. Return on investment spiritual yang luar biasa kan? Dan akhirnya, kita tiba di puncaknya. Mari kita ubah cara pandang kita tentang esensi sejati dari kurban. Banyak yang mengira kurban itu ya sekedar rutinitas menyembelih sapi atau kambing. Padahal dari akar kata bahasa Arabnya, istilah kurban itu berarti usaha keras untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Maknanya sangat dalam. Kedekatan ini harus ditandai dengan perubahan karakter yang nyata menjadi lebih baik atau mabrur. Jadi, kurban Anda berhasil kalau setelahnya Anda jadi lebih jujur, lebih empati, dan berhasil meninggalkan kebiasaan buruk seperti mencela atau menjatuhkan orang lain. Itulah kurban yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita merangkum seluruh pembahasan ini, hasilnya benar-benar bisa mengubah hidup kita. Dengan memacu kuantitas dan kualitas ibadah untuk meraih cinta Allah di 10 hari ini, seorang hamba pasti mendapatkan keberkahan hidup, urusan dunia seperti rezeki, harta, dan ilmu akan diberi banyak kemudahan. Dan yang paling utama dari segalanya, kita akan mendapatkan peringanan hisab saat kita berdiri di hadapannya di akhirat kelak, sesuatu yang pasti kita semua dambakan, bukan? Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Akankah Anda membiarkan 10 hari emas Dzulhijjah ini lewat begitu saja, sama seperti hari-hari biasa? Ataukah Anda akan mengambil langkah pasti hari ini juga, mengupgrade amalan Anda, demi mengamankan hisab yang jauh lebih ringan di akhirat kelak? Keputusannya murni ada di tangan Anda. Semoga kita semua dimampukan untuk meraih cintanya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.